Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini saya tampilkan sebuah video tentang kelapa sawit yang mengalami genetik. Karena menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondel, Pak Pendi, apakah memang bahwa bibit bersertifikat pun penyimpangan genetiknya banyak? Maka di malam hari yang berbahagia ini izinkan The Brondel menjawab pertanyaan ini dan membahasnya secara lengkap. Pada prinsipnya bahwa pada pembelian bibit bersertifikat adalah menggunakan kecambah, yang mana kecambah ini adalah hasil persilangan antara Dura dan Piscifera. Jadi ada indukan bunga betinanya adalah Dura dan pejantannya atau serbuk sarinya adalah berasal dari Piscifera. Yang diserbukan atau disilangkan atau dikawinkan sehingga dia akan menghasilkan sebuah individu yang ketika tanam akan menghasilkan tenera. Berkaitan dengan hal ini, satu hal yang harus kita pahami bahwa di dalam penyerbukan ataupun persilangan pasti ada yang namanya gagal persilangan. Sehingga di dalam gagal persilangan ini memungkinkan sebuah bibit yang kita tanam adalah mengalami penyimpangan genetik. Penyimpangan genetik ini banyak bentuknya, banyak sekali bentuknya. Mau penyilangan baik yang mengalami penyimpangan secara vegetatif tanaman seperti gambar ini, misalnya dia erected, kemudian atau internodate pendek, internodate panjang yang bisa muncul dari mulai pembibitan PN atau di pembibitan MN tanaman belum menghasilkan, bahkan sampai dengan tanaman menghasilkan baru muncul penyimpangan genetiknya. Sehingga di dalam fase pembibitan ini sendiri yang namanya seleksi ini adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan demi mendapatkan bibit yang berkualitas. Sehingga kalau misalnya para petani mau membeli bibit yang berkualitas dari sebuah penangkar, maka perlu juga bertanya berapa persen afkirnya. Jangan sampai ketika kita membeli bibit kelapa sawit, apalagi mas dan mbak semua adalah awam untuk memilih bibit bersertifikat atau bibit siap tanam yang mau kita tanam di lapangan, maka kita harus memahami yang namanya penyimpangan genetik itu seperti apa. Karena bisa muncul, sekali lagi bisa muncul di PN, bisa di MN. Nah, ketika dia muncul di PN dan MN, maka ketika sebagai customer yang mau membeli ini bisa memilih bibit yang mau kita beli sendiri tanpa termasuk dari bibit-bibit yang sebenarnya afkir genetik lah. Afkir genetik itu apa saja? Yang pertama adalah mulai dari yang biasa di bibitan yang besar ya. Ini mungkin karena pertanyaannya Pak Pendi, kalau misalnya beli bibit yang besar juga bagaimana sih membedakannya? Yang pertama adalah tegak gitu, tanamannya bibitnya tegak-tegak. Lah ini bibit yang tegak-tegak ini atau erected ini seperti gambar di sini, dia walaupun dipupuk urea seberapa banyak pun, maka yang namanya pemupukan urea itu harusnya dia akan membuat lentur pelepahnya di sini, dan dia kelapa sawit akan cenderung mekar. Jadi pelepahnya akan mekar. Namun ketika dia mengalami penyimpangan genetik yang erected seperti ini, ya dia akan tetap akan tegak. Walaupun pemupukan ureanya sudah memenuhi standar kebutuhan dari tanaman kelapa sawit itu sendiri. Kemudian yang kedua, afkir genetik vegetatif. Yang pertama erected, yang kedua internodate pendek atau internodate panjang. Internodate pendek atau internodate panjang misalnya adalah ketika kelapa sawit yang kita mau tanam ini adalah jarak antar pelepahnya. Jadi jari-jari ataupun lamina atau helaian daun itu sebenarnya memiliki jarak yang standar. Tapi kalau dia terlalu rapat banget itu adalah internodate pendek. Tapi kalau terlalu jarang banget maka internodate panjang. Tapi satu hal lagi, ketika mau membeli bibit, ketika ada internodate ini biasanya bahwa bibit yang mengalami etiolasi ataupun terlalu penempatan di main nursery itu terlalu rapat juga akan sangat memungkinkan untuk terjadinya internodate panjang, karena memang dalam kondisi yang etiolasi atau kurang sinar matahari sendiri. Kemudian ada yang dia twisted, melintir-melintir, kemudian ada yang crinklet, yang keriting, kemudian banyak ya, yang sebenarnya banyak sekali ya yang harus saya jelaskan di sini. Karena mungkin bisa lihat di vlog The Brondel yang lain ya mengenai seleksi bibit di main nursery lah. Tapi di satu sisi yang tidak bisa dideteksi mengenai afkir genetik adalah afkir genetik generatif.
Karena di bibitan belum ada buahnya sehingga kita tidak bisa memilihnya. Salah satunya adalah ketika apakah dia bunga cengkeh, bunga cengkeh, atau buah cengkeh atau buah landak yang memang sebenarnya mengalami penyimpangan genetik membentuk buah landak yang atau buah Parthenocarpi yang membentuk berundulan tidak sempurna. Ini juga tidak bisa dideteksi. Banyak mitos yang disebarkan oleh banyak para petani yang harusnya misalnya bibitnya harus ada rambutnya, kemudian itu mesti bibitnya betina yang bagus. Itu tidak menjadi patokan, karena afker genetik generatif tidak bisa dideteksi di bibitan. Lah ini mungkin muncul di tanaman yang sudah menghasilkan. Tapi ingat, di dalam melihat sebuah bibit yang mengalami pokok jagur, yang sering saya sampaikan bahwa ketika Bapak Ibu semua mau membeli bibit di penangkaran, maka bibit yang terbesar, yang besar sendiri justru jangan diambil. Karena bibit yang besar sendiri kemungkinan besar bahwa dia akan termasuk bibit giant atau bibit raksasa yang bisa menghasilkan tidak menghasilkan buah atau menghasilkan buah landak itu sendiri. Itu adalah probabilitas atau hal yang memungkinkan mengalami penyimpangan genetik secara generatif. Sehingga mungkin nanti kalau ada gambarnya saya lampirkan beberapa foto bibit-bibit yang mengalami penyimpangan secara generatif, vegetatif dan generatif, sehingga memang salah satu cara atau metode untuk melihatnya ini adalah seberapa persen sih penangkar bibit itu melakukan seleksi. Maka pilihlah penangkar-penangkar yang melakukan seleksi secara ketat. Di dalam pembelian bibitnya ini masih banyak para petani semuanya yang percaya bahwa seorang penangkar yang besar pasti akan memberikan bibit yang terbaik. Ya belum tentu, karena yang namanya penangkar juga kadang ada juga yang seleksinya tidak begitu ketat. Maka kita juga sebagai pembeli berhak juga bertanya, berapa sih persentase seleksi ataupun bibit afkir yang Bapak hasilkan dari penangkaran ini sendiri. Karena kalau tidak nih, sebagai contoh vegetatif lagi ada juga chimera yang daunnya belang-belang, ini juga sangat memungkinkan bisa mungkin muncul, sehingga jangan dipilih untuk kita beli. Karena chimera ini kalau PPK sendiri kalau satu helai mungkin masih bisa dimaafkan, tapi kalau udah berhelai-helai tidak. Dan yang paling penting bahwa salah satu penyimpangan genetik yang paling fatal adalah ketika tanaman kelapa sawit memiliki respon terhadap pupuk yang rendah. Ini ada beberapa yang seperti itu. Sehingga kalau Bapak Ibu semuanya melihat di lapangan kondisi tanamannya itu kok dia kuning sendiri, bercak-bercak oranye, sementara yang lain hijau bagus, sementara sudah dipupuk dengan KCL dengan 60% K2O sebenarnya sudah cukup lah, tapi kok masih kuning sendirian. Ada kemungkinan bahwa dia memiliki penyimpangan genetik dalam penyerapan unsur hara kalium yang notabene sangat penting untuk tandan buah segar kita. Lah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya afkir genetik seperti ini kalau ditanam gimana? Kemungkinan tetap berbuah tetap ada, namun hasilnya tidak optimal. Ketika Bapak Ibu semuanya membeli bibit yang mengalami penyimpangan genetik ini, maka relatif kita akan mengalami kerugian. Kenapa? Kalau dipupuk sama dengan yang lain tapi hasilnya kecil kan berarti rugi ya. Maka di dalam konsep penyimpangan genetik ini harus ada pengamatan dan perkembangannya. Sehingga di tanaman belum menghasilkan, jika memang masih ragu-ragu, ya kita biarkan dulu. Sebagai contoh, ada tanaman di usia 15 bulan yang tidak mengeluarkan bunga dompetnya sama sekali juga tidak, Pak Pendi. Apakah harus langsung ditebang? Kalau saran saya tunggu dulu dalam beberapa waktu. Kalau misalnya sampai usia panen dia tidak mengeluarkan sama sekali, ya udah diganti. Karena bisa jadi ada yang agak lambat mengeluarkan bunga atau dulunya stres, kemungkinan memungkinkan muncul bunga selanjutnya juga sangat mungkin. Sehingga hal inilah yang kita harus pahami bicara tentang afkir genetik. Walaupun seunggul apapun, bersertifikat apapun, namun namanya penyimpangan genetik karena kecambah yang kita beli adalah merupakan persilangan dari Dura disilangkan dengan Piscifera, yang ini dilakukan sistem penyerbukan. Ketika dilakukan sistem penyerbukan mesti ada penyimpangan genetik yang mungkin muncul dari Dura
diserbuki dengan piscifera ini sendiri. Mungkin muncul itu. Jadi hal-hal yang lumrah saja dan membuka pikiran kita harus melakukan yang namanya seleksi. Itu sih, kecuali sampai dengan hari ini memang pembelian bibit kita menggunakan sistem kultur jaringan yang sama seperti induknya. Itu pun ternyata juga belum menjadi hal yang biasa di Indonesia untuk penjualan bibit-bibit dengan menggunakan sistem kultur jaringan. Nah, kita tunggu aja teknologi selanjutnya yang mungkin muncul di di dunia perkebunan kita. Terima kasih, mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.